Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Wulansari. Saya dan dua teman saya lainnya yaitu Silvani Putri Permata Ayunda dan Mita Huryati. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus tentang materi jaringan HEP. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pengertiannya, di mana pada tahun 1949, DO HEP memperkenalkan cara menghitung bobot dan bias secara iteratif. Nah, model HEP ini adalah model tertua yang menggunakan aturan supervisi. Dasar algoritma HEP adalah kenyataan bahwa apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak menjadi aktif sama-sama bernilai positif atau negatif, maka kekuatan sinapsis meningkat. Sebaliknya, apabila kedua neuron aktif secara tidak sinkron, salah satu bernilai positif dan yang lain bernilai negatif, maka kekuatan sinapsisnya akan melemah. Karena itulah, dalam setiap iterasi bobot, sinapsis dan bias diubah berdasarkan perkalian neuron-neuron di kedua sisinya. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan HEP yaitu yang pertama, adanya inputan berupa bias yang disertai dengan bobot bias. Yang kedua, dalam proses mengenali pola, jaringan HEP akan melakukan perubahan bobot dan bias. Yang ketiga, inputan pada jaringan HEP dapat berupa biner 0 atau 1 maupun berupa bipolar -1 atau 1. Yang keempat, apabila target jaringan HEP merupakan bipolar, maka fungsi aktivitas juga mengikuti bipolar. Seperti berikut. Fn sama dengan 1 jika N lebih besar sama dengan 0, -1 jika N kurang dari 0. Untuk yang kelima, target biner, yaitu Fn sama dengan 1 jika N lebih besar sama dengan 0, dan 0 jika N lebih kecil dari 0. Rumusan perhitungan perbaikan bobot diperoleh dengan cara WI baru sama dengan WI lama plus XI dikali Y. B baru sama dengan B lama plus Y. Dengan WI sama dengan bobot data input ke I, XI sama dengan input data ke I, Y sama dengan output data, dan B sama dengan nilai bias. Selanjutnya, perhitungan algoritma. Algoritma pelatihan HEP dengan vektor input S dan unit target T sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi semua bobot sama dengan WI sama dengan 0, di mana nilai I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya, untuk semua vektor input S dan unit target T, maka dapat dilakukan A. Set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. B. Set aktivasi unit keluaran, Y sama dengan T. Selanjutnya, C. Perbaiki bobot menurut persamaan, WI baru sama dengan WI lama, plus delta W, di mana I sama dengan 1, sampai dengan N, dengan delta W sama dengan XI kali Y. D. Perbaiki bias menurut persamaan B baru sama dengan B lama plus Y. Masalah yang sering timbul dalam jaringan HEP adalah dalam menentukan representasi data masukan atau keluaran untuk fungsi aktivasi yang berupa threshold. Representasi yang sering dipakai adalah bipolar nilai -1 atau 1. Kadangkala, jaringan dapat menentukan pola secara benar jika dipakai representasi bipolar saja, dan akan salah jika dipakai representasi biner nilai 1 atau 0. Selanjutnya, contoh soal. Misalkan kita ingin membuat jaringan saraf tiruan untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N dengan input dan target biner sebagai berikut. Di sini nilai X1-nya 0011, X2 0101, bias atau B 1111, dan target 0001. Dengan bobot awal dan bobot bias di set 0. Buatlah jaringan HEP untuk menyatakan fungsi logika N jika representasi yang dipakai adalah A. Masukan dan keluaran biner,
Selanjutnya, masukkan biner dan keluaran bipolar. C. Masukkan dan keluaran bipolar. Penyelesaiannya, yang A. Masukkan dan keluaran biner. Di sini, tabel dari fungsi N pada soal yang ini. Di mana P1 ini sama dengan X1 yang di sini. Ini hanya sekedar rumus biasa. Di sini P1-nya 0011, P2 0101, B 1111 dan T 0001. Seperti pada di gambar, P1 sebagai inputan dan P2 sebagai inputan juga. Dan di sini ada W1, W2. Sehingga B-nya bernilai 1. Dan F ini outputnya. Apabila nanti targetnya sama atau tidak, dapat dikenali atau tidak pola tersebut. Selanjutnya hasil pelatihan dari soal sebelumnya. Di sini ada masukan yang bernilai P1 dan P2, target, dan apabila ingin mencari perubahan bobot dengan menggunakan delta W sama dengan PI kali T, dan delta B sama dengan T. Di sini kita dapat mengetahui nilai P1, P2, dan targetnya. Dan apabila kita ingin mencari delta W dengan rumus P1 kali T. Jadi, P1 dikali T, 0 dikali 0, sehingga hasilnya 0. Sehingga nilai dari delta W1 menghasilkan nilai 0. 0 dikali T. Hasilnya delta W1, hasilnya 0. 0 dikali T, hasilnya 0. 1 dikali 0, hasilnya 0. Dan 1 dikali 1, hasilnya 1. Selanjutnya delta W2, 0 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan dari delta B sama dengan T. Maksudnya, delta B ini sama nilainya sama dengan target atau T. Sehingga delta B sama dengan nilai pada T tersebut atau target tersebut. Selanjutnya untuk mencari bobot baru, kita dapat menggunakan rumus W baru sama dengan W lama plus delta W. Dan B baru sama dengan B lama plus delta B. Tapi sebelum itu kita harus menginisialisasikan dulu menjadi 0. Kita harus menginisialisasikan menjadi 0 sehingga selanjutnya untuk mencari bobot baru kita dapat menggunakan rumus W baru sama dengan W lama plus delta W. Selanjutnya apabila kita ingin mencari B baru atau bias baru dapat menggunakan rumus B baru sama dengan B lama plus delta B, di mana kita harus menginisialisasikan dulu dengan nilai 0. Kemudian kita memasukkan rumus menggunakan W lama plus delta W apabila kita ingin mencari W baru. Dengan cara W lama 0 plus delta W. Hasilnya 0. Kemudian 0 plus delta W, hasilnya 0. 0 plus
delta W hasilnya 0. Untuk mencari nilai yang di sini kita dapat memasukkan rumus yang ada di atasnya, bukan lagi yang nilai 0 yang ini. 0 plus 0 hasilnya 0. 0 plus 0 hasilnya 0. 0 plus 0 hasilnya 0. 1 plus 0 hasilnya 1. 1 plus 0 hasilnya 0. Apabila kita ingin mencari bias baru, dapat kita menggunakan rumus B lama plus delta B. Di mana B lama 0 plus 0 sama dengan 0. 0 plus 0 sama dengan 0. 0 plus 0 sama dengan 0. 1 plus 0 sama dengan 1. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai W1, W2, dan B, yaitu 1 untuk W1, 1 untuk W2, dan B bernilai 1. Selanjutnya hasil akhir, di mana kita mendapatkan tabel seperti pada gambar slide, dengan P1 dan P2 seperti nilai atau jumlah yang di slide sebelumnya, dengan rumus N sama dengan P1 kali W1 plus P2 kali W2 dan plus B, di mana netnya sama dengan sigma J dimulai dari 1 sampai dengan 2 dikali XI kali WSI plus B, sehingga kita dapat memasukkan angka P1 yang bernilai 0 dan W1 yang nilai sebelumnya tadi bernilai 1 plus 0 untuk nilai dari P2 dikali 1 untuk nilai dari W2 plus 1 untuk nilai B, dan hasilnya 1. Selanjutnya, P1 yang bernilai 0 dikali W1 yang bernilai 1 plus 1 kali 1 untuk P2 kali W2 plus 1 untuk B menghasilkan nilai 2. Begitu sampai seterusnya, dengan Fn sama dengan bernilai 1 apabila nilai N sama dengan lebih besar sama dengan 0, maka dia dapat bernilai 1. Tetapi apabila N lebih kecil dari 0, maka nanti dia akan bernilai 0. Di sini 1, apakah saat nilai 1 ini lebih besar sama dengan 0? Apabila iya, berarti di A sama dengan Fn ini 1. 2, apakah lebih besar sama dengan 0? Berarti jawabannya iya, sehingga di A sama dengan Fn ditulis 1. 2, lebih besar sama dengan 0, maka di Fn-nya 1. Dan 3, lebih besar sama dengan 0, maka di Fn-nya itu 1. Pada target pertama, nilai target yang telah ditentukan yaitu 0001. Sedangkan hasilnya di sini 1111, sehingga keluaran tidak sama dengan target. Jadi jaringan HEP
ini tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Selanjutnya, masukkan biner dan keluaran bipolar. Di sini ada tabel, masuk dan target. P1, P2, 1, targetnya T. P1, 0, P2, 0, satunya 1, targetnya min 1. P1-nya 0, P2-nya 1, satunya 1, T-nya min 1. P1-nya 1, P2-nya 0, satunya 1, T-nya min 1, dan P1-nya 1, P2 1, satunya 1, targetnya 1. Hasil pelatihan, di sini ada tabel juga, masukkan P1, P2, target itu T, perubahan bobot, delta W sama dengan PI, T, delta B sama dengan T, bobot baru W baru sama dengan W lama plus delta W, B baru sama dengan W lama plus delta B. P1, P2, T, delta W1, delta W2, delta B, W1, W2, B. Hasil pelatihan itu di sini juga ada tabel, yaitu masuk P1, P2, target T, perubahan bobot, delta W sama dengan PI kali T, delta B sama dengan T, delta W1, delta W2, delta B, W1. Bobot baru, W baru sama dengan W lama plus delta W, B baru sama dengan B lama plus delta B. Jadi nanti itu diinisialisasikan sehingga hasilnya itu W1, W2, dan B itu 0 semua. Nanti pakai rumus, misalnya kalau mau cari delta W, jadi rumusnya itu delta W sama dengan PI kali T. Jadi delta W sama dengan PI-nya itu P1 yaitu 0 dikali T, T-nya itu target min 1. Jadi hasilnya itu nanti 0. Ini hasil akhirnya. P1, P2. Terus rumusnya itu N sama dengan P1 kali W1 plus P2 kali W2 plus B. Terus nanti A sama dengan Fn target. Jadi misalnya kayak P1, P2 pakai rumus N sama dengan P1, W1 itu jadi nanti dimasukkan N sama dengan P1-nya 0, W1-nya 0, terus plus P2-nya 0, W2-nya 0, min B sama dengan hasilnya nanti min. Jadi 0 kali 0 plus 0 kali 0 min 2 sama dengan min 2. A sama dengan Fn-nya itu min 1 dan targetnya itu min 1 dan seterusnya sampai selesai. Jadi hasilnya itu nanti Fn sama dengan 1, N lebih besar sama dengan 0, min 1, N lebih kecil dari 0. W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, B sama dengan min 2. Keluaran tidak sama dengan target, jaringan HEP tidak dapat mengerti pola yang dimaksud. Nah, selanjutnya kita membahas pada bagian C, yaitu masukan dan keluaran bipolar. Nah, di mana di bawah ini terdapat tabel masukan dan target. Nah, untuk masukannya ada P1 dan P2 dengan ini ada kesalahan dalam menginput, ini sebenarnya B. Dan untuk T ini yaitu target. Nah, untuk P1 dan P2 nilainya sudah dimasukkan P1, P2, B, dan T. Untuk P1-nya min 1, min 1, min 1, min 1, 1, 1, P2, min 1, 1, min 1, 1. Untuk B-nya 1, 1, 1, 1. Dan untuk T, min 1, min 1, min 1, 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelatihan. Nah, untuk pelatihan di sini ada masukan, target, perubahan bobot dengan rumusnya, dan bobot baru. Dan ada rumusnya juga. Nah, pada masukan ini kita masukkan P1 dan P2.
target kita masukkan, di sini ada nilai T-nya tetap, P2, P1 tetap, dan di sini kita akan menghitung untuk perubahan bobotnya. Nah, di sini sudah terdapat rumusnya. Delta W sama dengan PI dikali T, dan delta B sama dengan T. Nah, untuk cara menghitungnya, untuk mendapatkan delta W1 yaitu P1 dikali T. Nah, di sini bisa kita hitung min 1 dikali min 1 sama dengan 1, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, untuk P2-nya, P2 untuk delta W2, kita dapat menghitung dari P2 dikali T. Nah, seperti menghitung delta W1, yaitu delta W2-nya P2 dikali T, yaitu min 1 dikali min 1 sama dengan 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, dan begitu juga seterusnya sampai selesai. Dan untuk menentukan delta B, yaitu kita memasukkan nilai targetnya. Nah, di sini ada min 1, min 1, min 1, 1, dan kita pindahkan ke delta B. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan perubahan bobot, selanjutnya kita menentukan bobot baru, di mana di sini ada rumusnya W baru sama dengan W lama plus delta W. Dan di sini juga untuk menghitung biasnya, B baru sama dengan B lama plus delta B. Nah, pertama kita untuk menentukan W1, W2, dan B, kita inisialisasi. Kita masukkan angka nilainya 0 semua. W1 0, W2 0, B-nya 0. Nah, untuk menghitung nilai di bawahnya, yaitu untuk mendapatkan W1, yaitu 1 dikali 0 sama dengan 1. Mohon maaf, 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dan min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Untuk di bawahnya kita tidak menambahnya, kita tidak menjumlahkan dengan nilai 0 ini lagi, tapi kita menambahnya dengan nilai yang di bawahnya ini, nilai yang selanjutnya gitu. Nah, untuk itu min 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2, min 1 ditambah dengan 1 sama dengan 0, min 1 ditambah dengan min 1 sama dengan min 2. Nah, untuk seterusnya seperti itu, min 1 ditambah 2 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3. Nah, untuk menghitung nilai akhirnya, sama seperti tadi, kita mengambil bagian terakhirnya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah min 3 sama dengan min 2.
Dan ini untuk nilai akhirnya yaitu 2, 2, min 2. Di mana untuk nilai 2, 2, dan min 2 ini itu adalah nilai W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 2, dan B-nya sama dengan min 2. Mengetahui apakah keluaran sama dengan target. Nah, di sini terdapat ada nilai P1 dan P2. Kita masukkan nilainya seperti yang sudah ditentukan di tabel pertama. Nah, untuk di sini yaitu mencari persamaannya dengan menentukan nilai N. N di mana N sama dengan P1 dikali W1 ditambah P2 dikali W2 ditambah B. Nah, dan di sini untuk menentukan keluarannya A sama dengan F dikali N. Nah, langsung saja kita mulai menghitung di mana P1 sama dengan min 1 dikali W1-nya tadi adalah 2. Nah, nih W1 sama dengan 2. Ditambah P2, nah di sini min 1, kita masukkan di sini, dan dikali W2. W2 tadi sama dengan 2. Dan ditambah B. Nah, B itu nilainya tadi adalah min 2, berarti kita masukkan di sini min 2. Nah, langsung saja kita menghitung min 1 dikali 2 plus min 1 dikali 2 dikurangi 2. Nah, hasilnya di sini adalah 6. Nah, begitu juga untuk menghitung selanjutnya, min 1, untuk menghitung berarti P1 kali W1 berarti kita masukkan seperti yang di atas ini. Nah, sampai di bawah, sampai selesai. Nah, langsung kita menentukan apakah keluaran sama dengan target. Nah, untuk menentukannya di sini yaitu di mana plus 6 ini yaitu di sini ada ketentuannya F dikali N sama dengan 1 apabila N lebih besar sama dengan 0. Dan ketentuan yang kedua, min 1 Fn F kali N sama dengan min 1, di mana N lebih kecil dari 0. Nah, langsung saja kita menentukan. Yang pertama, didapatkan nilai min 6. Nah, apakah min 6 ini lebih dari sama dengan 0? Tidak kan? Berarti yang di bawahnya ini yang kita ambil, karena min 6 lebih kecil dari 0. Nah, karena lebih kecil berarti kita mengambil ketentuan yang ini. Yang kedua, yaitu min 1. Nah, seterusnya juga karena di sini nilainya yang kedua ini nilainya min 2, dan yang ketiga ini nilainya min 2, berarti kita memakai ketentuan yang kedua. N lebih kecil dari 0. Nah, makanya di sini hasilnya min 1. Dan untuk yang terakhir ini adalah 2. Nah, karena 2 ini lebih besar sama dengan 0, maka kita masukkan hasilnya yaitu 1. Nah, setelah kita sudah mendapatkan keluarannya atau outputnya, maka kita membandingkan dengan nilai targetnya. Nah, untuk nilai targetnya di sini
min 1, min 1, min 1, 1. Nah, untuk keluarannya di sini didapatkan hasil min 1, min 1, min 1, 1. Nah, berarti untuk nilai target dan keluarannya ini kan sama. Berarti kita dapat menentukan bahwa keluaran sama dengan target. Nah, berarti jaringan HEP dapat dimengerti pola yang dimaksud. Sekian video yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.